Shalom saudara, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat dan baik, karena Tuhan sangat baik bagi kita. Mari saudara, kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa, yang boleh tercurah atas kami semua. Hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melanjutkan dan melakukan segala kegiatan ibadah kami tahu kami butuh Tuhan, karena kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengurapi kami semua yang beribadah pada pagi hari ini. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, terlebih hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan, baik yang akan memimpin pujian, yang memainkan musik, yang mengoperasikan multimedia, sound system, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga pelayanan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka di rumah mereka masing-masing, mereka juga sama-sama diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, bahwa kami Tuhan lebih mendekat kepadamu, karena kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus. Jiwaku
Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersorak buat Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyatakan hati kita mau memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
kepada Tuhan dan sambut firman Tuhan pada pagi hari. Tuhan, kami rindu, kami siap menerima berkat yang mengandung kuasa di dalam firman. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan kami. Tuhan, aku rindu, Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Ya, haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta supaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan, kami datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dalam 1 minggu ini kami dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, bahkan kami diberkati oleh Tuhan.
pada saat ini Tuhan kami akan beribadah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Yesus hadir di dalam ibadah, di dalam pembacaan firman Tuhan, dalam renungan firman Tuhan ini untuk memimpin kami semua, memberkati kami semua jemaat Tuhan yang hadir. Dan Tuhan memakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan, supaya melalui pelayanan hamba-Mu jemaat Tuhan yang mendengarkan diberkati oleh firman Tuhan, dan terlebih melalui pelayanan kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Roh Kudus Memimpin Hidup Orang Percaya. Firman Tuhan dibawakan di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya akan membacakan firman Tuhan. Saudara-saudara, ibu bapak mendengarkan ya, menyimak firman Tuhan di rumah masing-masing. Baik, firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, saudara-saudara, melalui ayat Alkitab yang kita baca tadi ya bersama-sama, Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Ada dua hal, saudara-saudara, yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus ya, yaitu pertama, Roh Kudus lah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepada kita, dan yang kedua, Roh Kudus jugalah yang akan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang pernah Yesus katakan ya. Jadi ada dua hal, saudara-saudara, yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita ya. Yang pertama, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kebenaran kepada kita ya. Dan kedua, Roh Kudus mengingatkan kembali kepada kita tentang apa yang pernah Yesus katakan ya. Firman-firman Tuhan yang pernah disampaikan, Roh Kudus kembali mengingatkan kepada kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting. Bahkan saudara-saudara, Yesus mengatakan di bagian lain Alkitab bahwa sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus
tidak akan diampuni, ya, dalam Matius 12 ayat 31. Nanti saudara-saudara baca di rumah, ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa penolakan kita terhadap Roh Kudus merupakan suatu kesalahan yang tidak bisa ditoleransi. Artinya saudara-saudara, ketika saudara-saudara diperkenalkan, ya, kepada Yesus, ya, ketika ada orang memberi atau mengenalkan Yesus kepada kita, ya, apakah kita dengan respon menyambut, ya, percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, seperti firman Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga Yesus mengaruniakan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kalau kita ketika ada orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kita tidak merespon dan kita tidak mau menerima Roh Kudus, ya, artinya kita tidak diampuni, ya, dosa kita tidak diampuni karena kita tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, ayat Alkitab di atas sudah merupakan suatu bukti, ya, saudara-saudara, bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk menerima Roh Kudus dan membiarkannya bekerja dalam hidup kita, ya, menguasai hidup kita. Tapi, ya, saudara-saudara, kadang kita seringkali tidak menyadari hal itu, ya. Kita kadang lebih sering menjalani kehidupan di dunia ini dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Kadang-kadang ketika ada masalah kita lupa ada Roh Kudus, ya. Kita yang diingat sama kita apa? Kita mengandalkan kekuatan kita, padahal kita tahu, ya, kuasa kita terbatas, kekuatan kita terbatas, ya. Ada kekuatan yang tidak terbatas yang bisa menolong kita, tapi kadang-kadang kita tidak mengingat hal itu. Nah, lalu bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu? Yang pertama, tentunya hidup kita hidup oleh Roh, ya. Bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu? Artinya pertama, hidup oleh Roh, hidup dalam Roh, ya. Ayat 16 ini dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara, seringkali ketika kita harus mengambil satu keputusan, ya, ketika kita menghadapi masalah, ya, hal yang pertama seperti saya katakan tadi, hal yang pertama kita lakukan kadang-kadang kita pakai kekuatan sendiri, ya. Kita atau paling tidak kita bertanya kepada teman, kepada sesama manusia, ya. Kita lupa, ya, kita tidak berdoa dulu, ya. Kita enggak bertanya dulu kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Kita tidak meminta tuntunan Roh Kudus, ya. Bahkan kita berkali-kali Roh Kudus mengingatkan kita, ya, ada akan kesalahan kita. Kita seringkali enggak mengindahkan, ya. Mungkin kita dulu pernah mengalami masalah, kemudian kita lupa, ya, berdoa kepada Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kita mengalami kegagalan demi kegagalan, ya. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan kita, kita lupa, ya, bahwa dulu kita juga pernah gagal, ya. Roh Kudus mengingatkan berkali-kali, ya, akan kesalahan yang kita lakukan. Kita tidak memperdulikan sama sekali, ya, saudara-saudara. Hal itu membuat Roh Kudus menjadi berduka. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika kita tidak mengandalkan Roh Kudus, itu artinya kita sedang membuat Roh Kudus menjadi berduka, jadi sedih, ya, karena kita seolah-olah tidak percaya kepada kuasa Tuhan, ya. Seperti saya katakan tadi, Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita, ya. Tanpa Roh Kudus kita akan mati, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, maka tentunya dalam kehidupan kita seharusnya kita harus mengandalkan Roh Kudus, bersedia menerima tuntunan Roh Kudus, ya. Jangan pakai kekuatan sendiri, tapi kita harus hidup dikuasai oleh Roh Kudus.
hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita akan aman, sehingga hidup kita akan menjadi tenang ya, karena ada Roh yang selalu menolong kita, membantu kita ya. Lalu bagaimana ya saudara-saudara supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, tentunya untuk menemukan jawabannya kita tahu ya sebenarnya Roh Kudus itu bekerja di dunia ini untuk apa ya? Di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan di sini dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ya, jadi Roh Kudus itu sebenarnya, bukan sebenarnya, artinya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini, Ia datang untuk menginsafkan kita akan dosa. Ya, ada banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, kita sebagai manusia adalah manusia yang berdosa. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus mengaruniakan Roh Kudus ya, dan Roh Kudus Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, selanjutnya Rasul Paulus memerintahkan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Ya. Nah, frase hiduplah oleh Roh itu menjadi begitu menarik perhatian kita. Ya, apa sebenarnya yang Paulus maksudkan dengan hiduplah oleh Roh? Ya, jika kita lihat ya ada bagian kitab yang lain, sebenarnya Rasul Paulus yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan hiduplah oleh Roh adalah dengan menjauhkan diri dari keinginan daging. Ya, saudara-saudara tahu apa keinginan daging? Ya, keinginan daging yaitu perseteruan, perselisihan, ya, iri hati. Kadang-kadang kita nggak suka ya melihat orang lain berhasil. Kadang-kadang kita nggak suka ketika orang lain berhasil, ya. Kita jadi iri hati, ya, kita marah. Bukan marah tapi amarah. Itu adalah perbuatan daging, ya. Perseteruan, perselisihan, ya. Kedengkian, roh pemecah, pesta pora dan sebagainya. Ya, itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus ya, supaya kita menjauhkan diri dari keinginan daging ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup dalam Roh? Tentunya menjauhkan diri kita dari keinginan daging ya. Jangan sampai kita hidup oleh daging. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa menjauhkan diri dari semua perbuatan daging itu? Ya, tentu jawabannya sederhana ya, yaitu kita harus mengisi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan buah-buah Roh. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, orang yang hidupnya oleh Roh Kudus, maka perbuatan-perbuatan kita akan menghasilkan buah-buah Roh. Ya, saudara tahu buah-buah Roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri ya. Perbuatan-perbuatan yang seperti itulah yang akan mengikis semua keinginan daging kita. Ya, jadi ketika kita tersinggung saudara-saudara mungkin oleh teman, oleh suami, oleh orang tua, ketika kita hidup kita ya dikuasai oleh Roh Kudus, kita tidak membalas ya semua sakit hati kita ya dengan membalas lagi dengan yang lebih jahat lagi, tapi kita harus mengisi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu buah-buah Roh. Nah, hal itulah yang akan mengikis semua keinginan daging kita ya. Makanya saudara-saudara, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, tentunya hidup kita harus dikuasai oleh Roh. Rohnya Roh Kudus, Roh Allah ya. Maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama ya. Dan bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu? Yang pertama tadi hidup oleh Roh, yang kedua kita tidak hidup dalam daging
ya, ayat 18 sampai 21 katakan seperti ini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara-saudara, hidup menurut daging ya ternyata lebih gampang dan lebih mudah dilakukan daripada hidup menurut roh Allah, menurut roh ya. Kenapa? Hal ini disebabkan karena keinginan daging itu lebih enak ya, lebih bisa diterima oleh hidup kita ya dibandingkan keinginan roh ya. Kalau keinginan daging kan ketika ada orang yang marah sama kita, kita balas lagi dengan marah. Sedangkan keinginan roh tidak seperti itu ya, kita harus mengasihi. Orang yang membenci kita, kita harus kasihi. Nah, saudara-saudara, manusia juga masih hidup dalam daging ya, dan masih banyak godaan dan cobaan yang menyangkut hal-hal daging. Nah, tabiat-tabiat dosa ya sudah ada dalam diri manusia ya, sehingga hal itu yang menyebabkan orang percaya sulit untuk hidup menurut roh Allah ya. Saudara-saudara, ketika kita lahir kita sudah berdosa ya, dosa turunan, dosa akibat perbuatan Adam dan Hawa. Artinya hakikat kita adalah manusia berdosa, sehingga hidup kita menurut daging ya, memikirkan hal-hal yang dari daging ya. Roma 8 ayat 5. Di sini dikatakan Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5 di sini dikatakan bahwa sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, jadi hidup menurut daging berarti memikirkan hal-hal yang dari daging, misalnya ya. Memikirkan apa? Materi ya, kekayaan yang dipikirkannya apa? Pengen kaya, pengen banyak uang, pengen banyak materi ya. Yang dipikirkannya apa? Kekuasaan. Saya harus berkuasa ya. Saya harus punya jabatan. Saya harus memikirkan hal-hal untuk kedagingan, keinginan kita sendiri. Ya, dalam Galatia tadi dikatakan di Galatia 19 sampai 21 ya, dikatakan keinginan daging seperti itu ya, hawa nafsu, ya, percabulan, kecemaran, roh pemecah ya. Jangan sampai ya saudara-saudara, kita orang percaya yang hidupnya dikuasai roh, jangan sampai ada roh pemecah ya, yang ingin tidak suka melihat sahabat kita ya ataupun orang-orang dekat kita mereka saling berdampingan ya, saling mengasihi ya. Nah, orang yang keinginan dagingnya lebih besar pasti mempunyai roh pemecah belah ya, kedengkian ya, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri ya. Semuanya keinginan daging itu mengarah kepada maut ya, yaitu kematian yang bersifat kekal. Roma 8 ayat 6 di sini katakan karena keinginan daging adalah maut ya, keinginan daging adalah maut, yaitu kematian yang bersifat kekal ya. Jangan sampai ya saudara-saudara keinginan daging kita lebih besar dari keinginan roh ya, karena keinginan daging ini mengarahkan kita kepada maut. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Roma 8 ayat 7 dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya ya. Jadi saudara-saudara, keinginan daging pasti itu adalah perseteruan dengan Allah. Perseteruan ya, permusuhan dengan Allah.
Kenapa? Karena keinginan daging tidak takluk kepada hukum Allah. Ya, kalau tadi keinginan daging maunya marah, tapi keinginan roh, ya, hukum Allah kita harus mengasihi. Tentunya itu tidak sama, ya, tidak sama. Dan perseteruan artinya berlawanan dengan hukum Allah. Ya, jadi keinginan daging itu berlawanan dengan hukum Allah. Keinginan daging itu tidak berhubungan dengan hukumnya Allah. Enggak sama, ya, keinginan daging itu enggak sama dengan hukumnya Allah. Dalam hidup dalam hukum Allah adalah kekal, ya. Kalau kita hidup dalam hukum Allah, kalau kita hidup dalam roh Allah, maka kita akan menerima kekekalan. Sedangkan hidup dalam daging adalah kematian, ya. Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, saudara-saudara, ingat, hidup dalam hukum Allah adalah kekal. Kita akan menerima hidup yang kekal. Tapi kalau hidup kita dalam daging, kita menuju kepada kebinasaan, kepada kematian kekal. Nah, ya, jangan sampai kita melakukan, ya. Kita harus tidak hidup dalam daging, ya. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus tentunya tidak hidup dalam daging, ya. Nah, saudara-saudara, hal yang ketiga, bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tentunya hidup kita berbuah, ya. Di sini dikatakan dalam Galatia 22 Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingin menanam buah-buahan, ya, ingin menanam pohon buah, pasti kita menginginkan buah yang dihasilkan dari pohon tersebut banyak, ya. Enggak ada kita nanam buah tapi mau buahan mau enggak, masa bodoh, enggak, ya. Keinginan kita pasti pohon yang dihasilkan buah dari pohon tersebut tentunya banyak. Bukan cuma banyak, ya, saudara-saudara, tapi juga manis. Nah, supaya pohon tersebut dapat menghasilkan buah yang banyak dan manis, tentu harus ada usaha dari kita, ya. Kita tentunya harus rutin menyiram, ya, memberi pupuk, ya, membersihkan ranting-ranting yang tidak berbuah dan daun-daun kering yang layu dari pohon tersebut, ya. Bahkan di dalam kita pernah baca, ya, tentunya di dalam Yohanes 15 ayat 2 itu dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah, ya. Jadi seorang petani buah-buahan itu sudah tahu, ya, kalau ranting tidak berbuah pasti dipotong, ya. Tujuannya apa? Supaya tidak menghalangi pohon itu untuk berbuah. Atau daun-daun yang sudah layu pasti dibuang, ya. Tapi setiap ranting yang berbuah dibersihkan, ya, dari apa? Dari ulat, dari hama, dari kutu, ya. Tujuannya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah, ya, supaya pohonnya lebih banyak berbuah. Nah, begitupun kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, supaya kita dapat berbuah banyak, ya, supaya buah-buah roh kita lebih banyak, ya. Selain kita harus memberi pupuk dalam kehidupan rohani kita, ya. Pupuk itu seperti apa dalam kehidupan rohani? Ya, mungkin pupuk itu melalui doa, ya. Kita banyak berdoa, kita banyak memuji Tuhan, kita banyak menyembah, ya, dan membaca firman Tuhan, ya. Itu harus kita lakukan setiap hari. Hal yang penting yaitu kita harus mengizinkan Tuhan
untuk memproses kehidupan kita ya, supaya kita dapat menghasilkan buah-buah roh ya. Tadi sudah dibacakan ya, buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus mengizinkan Tuhan melalui Roh Kudus untuk memproses kehidupan kita ya, supaya kita dapat menghasilkan buah-buah roh. Nah, saudara-saudara, karena itu kadang-kadang Tuhan membentuk kita dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang mengikis kesombongan, keegoisan dan hal-hal yang tidak berkenan ya, supaya pada akhirnya kita menjadi pohon Tuhan yang indah yang menghasilkan banyak buah sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, mungkin dulu ketika kita belum kenal Tuhan, kita hidup dengan kedagingan ya. Kita jadi sombong, kita karena merasa kita kaya, banyak uang ya. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Yesus tidak ingin kesombongan itu ada dalam kehidupan orang percaya. Karena orang percaya harus hidup oleh roh. Ya, roh-roh itu yang menghasilkan buah-buah roh. Sehingga melalui peristiwa ya, melalui peristiwa yang membuat kita tidak sombong lagi. Bisa aja mungkin ya saudara-saudara, Tuhan membuat kita bangkrut, usaha kita bangkrut ya. Tujuannya apa? Untuk mengikis kesombongan kita, supaya kita jangan sombong. Mengingatkan kembali, Tuhan mengingatkan kembali, Roh Kudus mengingatkan kembali. Hai kamu kaya, kamu banyak harta, itu bukan karena usahamu sendiri, itu semua karena berkat dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya ya. Kadang-kadang kita juga egois ya, nggak mau berbagi ya, tapi karena Roh Kudus ya selalu mengingatkan kita ya, maka kita akan meninggalkan keegoisan kita ya, supaya kita mau berbagi ya, mau mengasihi, kita mau saling mengasihi, saling mengampuni ya, dan hal-hal yang tidak berkenan lain tidak kita lakukan dalam kehidupan kita ya, dan kita akan menjadi pohon Tuhan yang luar biasa yang menghasilkan banyak buah ya, sehingga kehidupan kita menjadi berkat buat banyak orang ya. Jadi karena itu saudara-saudara, di saat Tuhan memproses hidup kita, marilah kita dengan sukacita, dengan rela hati menerima proses pembentukan yang Tuhan inginkan ya, supaya kita menjadi berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan ya, berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat buat sesama manusia ya, saudara-saudara, supaya di saat Tuhan mencari buah dalam kehidupan kita, Tuhan mendapati hidup kita banyak menghasilkan buah yang berkenan di hadapannya ya, sehingga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang dan memuliakan nama Tuhan ya. Jadi memimpin ya, biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita, supaya kehidupan kita menjadi berkat ya, buat suami, buat anak, buat orang tua, buat saudara-saudara, buat saudara seiman, buat teman, buat tetangga ya, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan ya. Ya, saudara-saudara ya. Jadi kita introspeksi ya, apakah hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus ya. Artinya hidup kita dikuasai oleh Roh Allah. Hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, dituntun oleh Roh Allah ya. Apa kita hidup menurut daging ya, tidak hidup dalam daging ya, tapi kita hidup dalam daging ya, atau kita hidup itu tidak berbuah, ataupun hidup kita menghasilkan buah-buah yang jelek, yang asam ya. Itu kita yang tahu, antara kita dan Tuhan ya. Makanya saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Roh Kudus mengingatkan kembali kepada kita ya, bahwa Roh Kuduslah yang memimpin hidup orang percaya, hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan,
itu adalah Roh Kudus ya. Apakah kita juga dipimpin oleh Roh Kudus hidup kita? Ya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita ya saudara-saudara, bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Dan supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita perlu menyadari bahwa peranan Roh Kudus itu sangat penting ya dalam hidup kita, sehingga kita harus menerimanya. Kemudian kita juga harus hidup oleh Roh ya. Orang yang dipimpin oleh Roh tentu hidupnya harus hidup dalam Roh. Itu semuanya perlu kita lakukan sehingga hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita akan berbuah banyak dan buah-buahnya manis, menjadi berkat buat banyak orang. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai. Saya yakin dan percaya Roh Kudus yang ada dalam hidup saya dan saudara akan memberkati kita ya, melalui firman Tuhan. Diingatkan ya, firman Tuhan, Roh Kudus mengajar pada hari ini supaya hidup kita sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Kemudian mengingatkan kembali ya, ada 3 hal yang harus dilakukan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kehidupan kita, sehingga kita bisa bertumbuh, berbuah lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Baik, kita akan menutup firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Firman Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Roh Kudus ya yang memimpin hidup orang percaya. Kami tidak dipimpin oleh keinginan daging kami. Dan sebagai orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tentunya hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup kami dipimpin oleh Roh, dituntun oleh Roh. Dan sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kami tidak hidup dalam daging. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kami akan berbuah banyak, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan pada kami pada pagi hari ini. Kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya. Bagaimana saudara? Saudara diberkati dalam ibadah ini? Puji Tuhan ya. Saya yakin Tuhan selalu memberkati kita dalam ibadah-ibadah. Hari ini kita diberkati melalui pujian. Terlebih kita juga diberkati melalui firman Tuhan yang baru kita dengar. Biarlah semua rangkaian ibadah itu memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan menutup saudara ibadah kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, jemaat GGP, Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug, yang selalu setia beribadah kepada Tuhan dan sabar untuk ibadah onsite. Tidak lama lagi kita akan onsite saudara. Terima kasih juga kepada para pemirsa, para penonton yang membuka channel YouTube ini untuk mendapatkan juga berkat-berkat yang sama bagi kita semua. Mari saudara yang belum bergabung dengan sebuah gereja, mari silakan bergabung dengan channel kami. Setiap pagi, setiap minggu jam 7 ada tayangan-tayangan ibadah, sehingga saudara boleh membukanya. Jangan lupa
subscribe-nya. Jangan lupa juga membagikannya kepada saudara-saudara seiman kita, sehingga mereka juga boleh diberkati. Percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan diampuni dosamu dan saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Kepada seluruh jemaat yang akan menyalurkan dana-dananya, baik persepuluhan, baik kolekte, baik pembangunan, apapun, supaya pelayanan di GGP Elohim ini terus berjalan, silakan saudara mengirimkannya, mentransfernya kepada nomor rekening di bawah ini, dan Tuhan memberkati persembahan saudara, dan Tuhan melipat gandakan apa yang saudara taburkan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, khususnya di GGP Elohim ini. Terima kasih Tuhan, saudara. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kebaikan Tuhanlah kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami. Terima kasih buat semua rangkaian ibadah yang Tuhan boleh izinkan terjadi pada pagi hari ini. Kami diberkati melalui pujian, kami diberkati melalui firman Tuhan. Bahkan seluruh rangkaian ibadah ini kami diberkati. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, melakukan segala aktivitas kami, bahkan yang tetap di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati segala kegiatan kami hari ini. Biarlah apa yang kami terima pada pagi hari ini dalam ibadah ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mau simpan dalam hati kami, dan kami mau berusaha melakukannya bersama dengan Tuhan, setiap perintah-perintah-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Yesus memberkati. Shalom. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai